semua, perkenalkan nama saya Arida Harunisa akan melakukan presentasi mengenai pemrosesan informasi, atensi, dan keahlian. Perhatian yaitu pemfokusan pada sumber daya manusia yang hanya dapat memperhatikan informasi dalam jumlah yang terbatas. Pendapat psikologi, perhatian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perhatian selektif. Yang kedua, perhatian terbagi. Yang ketiga, perhatian berkelanjutan. Dan yang keempat, perhatian eksekutif. Perubahan ini terjadi selama masa kanak-kanak yang memfokuskan pada perhatian selektif. Contohnya, anak usia 5-7 tahun beruntung secara sosial dan lebih tua memfokuskan perhatian daripada anak-anak yang lebih muda dan kurang beruntung secara sosial. Pembelajaran, adapun strategi dalam meningkatkan perhatian anak. Yang pertama, mendorong siswa untuk meminimalkan gangguan. Kedua, gunakan isyarat untuk memberikan isyarat yang penting. Tiga, bantulah mereka menghasilkan frasa penangkapan mereka sendiri ketika mereka perlu memperhatikan. 4. Buatlah pembelajaran yang lebih menarik. 5. Gunakan media teknologi secara efektif. Selanjutnya nomor 6, fokus pada pembelajaran aktif agar menyenangkan. 7. Jangan membebani siswa dengan banyak informasi. 8. Sadar akan perbedaan individu dalam keterampilan siswa. 9. Mempertimbangkan perubahan perkembangan dalam pelatihan. 10. Meminimalkan gangguan. 11. Sesekali terima perhatian dari suatu gangguan. Memusatkan perhatian di kelas. Yang pertama, masa kecil bisa melalui lagu atau instrumen. Yang kedua, tingkat kelas 5 bisa melalui peran dari guru. Yang ketiga, untuk kelas 6 sampai kelas 8 membiarkan siswanya mengajari satu sama lain. Lalu, untuk kelas 9 sampai kelas 12 bisa mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadinya. Dan pembelajaran, menurut National Research Council pada tahun 1999 menyatakan mereka lebih baik daripada siswa baru pengikut. Maksud dari siswa baru pengikut dapat dijelaskan dari deskripsi di samping. Cara membantu siswa dalam belajar. 1. Mengidentifikasi fitur dan pola. 2. Organisasi dan kedalaman pengetahuan. 3. Pengambilan upaya lancar yang terlibat dalam pengambilan informasi. 4. Keahlian adaptasi aspek penting dari keahlian. 5. Strategi dari para ahli. Adapun cara siswa menggabungkan atau mengubah strategi untuk memecahkan suatu masalah ada 4. Yang pertama, menyebarkan dan mengkonsolidasi pembelajaran. 2. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Ketiga, mengambil catatan yang baik. Dan keempat, menggunakan berbagai studi sistem. Strategi yang baik ada 3 tahap. Yang pertama, meringkas. Yang kedua, menggunakan garis besarnya. Dan yang ketiga, menggunakan peta konsep. Langkah dalam sistem PQ4R yang sebelumnya berasal dari kata SQ3R. Yang pertama, para tinjau. 2. Pertanyaan. 3. Membaca. 4. Refleksi. 5. Bacalah. Dan 6. Tinjau. Praktik dan motivasi. 1. Mempersiapkan adalah jenis praktik tertentu diperlukan untuk menjadi seseorang ahli praktik yang disengaja berada pada tingkat kesulitan yang sesuai untuk individu, menyediakan umpan balik, korektif, dan memberikan kesempatan untuk pengulangan. Materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan sekian.